Karena kasih karuniamu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembahmu. Ku ada hari ini karena kasih karuniamu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada hanya bersyukur menyembahmu. Haleluya, Yesus, kami bersyukur, kami
buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur, menyembahmu. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur, tak ada yang ku minta, hanya bersyukur, menyembahmu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, yang setia mengikuti ibadah pagi secara online ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama-sama untuk memperkuat iman kita ya. Ayo sebelumnya kita doa dulu ya. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, biar kesempatan ini kesempatan yang sangat indah untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami akan melakukan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 ya. Kelihatannya untuk panjang, tapi sebetulnya tidak perlu diperpanjang ya. Saudara dengarkan, ini luar biasa. Kalau saudara renungkan, saudara akan mencapai tingkat kehidupan rohani yang lebih baik lagi ya. Mari saya bacakan ya.
Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Saudara, sering karena kita ini terbatas ya saudara, kami sering juga membatasi Tuhan. Bahkan kita tidak mampu memikirkan siapa Tuhan yang kami sembah itu, ya. Lantas di sini dikatakan sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jalannya Tuhan itu tidak ada manusia yang bisa menyelami, ya. Ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa? Siapa? Manusia siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Ya? Atau siapa yang pernah menjadi penasehatnya Tuhan? Apa pernah? Oh, Tuhan tak nasihati, mesti ngene, ya. Lantas, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Siapa yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya, ya. Terus ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu yang kita lihat di dunia, bahkan kalau saudara boleh melihat di luar dunia mungkin, atau alam semesta ini, semuanya itu dari Dia. Dan oleh Dia, artinya semua itu dijadikan, diciptakan oleh Dia, artinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan itu untuk Dia. Untuk kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita ini juga ciptaan Tuhan. Upomo, bukan Tuhan. Kita ini tidak bisa hidup seperti sekarang ini, menikmati dunia yang indah dan menikmati segala kemuliaan Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan, tetapi Tuhan minta supaya kita itu sungguh-sungguh tahu siapakah diri kita ini. Nah, untuk itu kita baca tadi ya, nanti saudara ada kesempatan saudara baca, itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, kita hidup dari rahim ibu kita sampai sekarang ini, kita itu hanya tahu makan, senang, melakukan sesuatu untuk mencapai kebutuhan hidup kita. Tetapi kita tidak pernah memikirkan bahwa hidup ini banyak penderitaan, banyak kesusahan, banyak godaan, banyak bahaya, banyak kecelakaan, dan bahkan hidup ini sebetulnya tidak lama, kita harus mati. Tetapi selama itu pikiran kita itu hanya kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani saja, kebutuhan hidup. Selain makan, minum, kita butuh senang,
kita butuh menikmati akan kenikmatan daging, ya. Tetapi kita belum pernah memikirkan apakah kita ini pernah menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu terjadi, saudara, Tuhan bilang, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyelamatkan kita dari detik itu sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, oleh sebab itu jadilah anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti siapakah saya ini. Seluruh hidup kita ini hanya untuk saya, tetapi kita tidak pernah berpikir, aku harus memberikan itu untuk Tuhan. Tidak pernah. Apa yang patut kita berikan? Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita. Cuma Tuhan butuh iman kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Dan iman itu bukan cuma diucapkan dengan kata-kata, tetapi iman itu harus lahir dari hati, terucap di dalam kata-kata, tetapi harus tembus di dalam langkah hidup kita sebagai bukti nyata, sebagai hal yang lurus, yang tulus. Apa itu artinya iman? Yaitu memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan itu tidak perlu dengan langkah laku yang tidak sewajarnya, tidak perlu. Langkah laku kita harus seperti yang dikatakan tadi kitab suci. Kita harus menuruti akan firman Tuhan. Kita harus hidup berjalan menurut firman Tuhan. Sehingga kita ini, saudara, dikatakan dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang hidup menurut jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Mazmur 128. Itu saudara harus mengerti. Kalau Tuhan bilang berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, itu berarti di dunia ini tidak ada bahagia. Di dunia ini banyak derita, sengsara, susah, tidak ada bahagia. Orang pintar tidak bahagia. Orang kaya tidak bahagia. Mungkin saudara anggap dia bahagia, tetapi sebetulnya bahagia itu tidak ada. Tetapi kalau saudara imanmu tulus kepada Tuhan, bukan, aku percaya Tuhan, aku sudah gereja, aku melayani Tuhan. Tetapi hidup kedagingannya itu masih kuat sekali. Sehingga masih banyak cacat celah di dalam hidup kita. Apa artinya? Tetapi kalau kita iman itu berarti kita ini hidup menurut jalannya Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, saudara banyak doa, saudara akan dipimpin kepada hidup yang penuh kebahagiaan dari Tuhan. Puji Tuhan ya saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara semua. Dan sekarang kita akan
akhiri renungan yang singkat ini dengan doa biar Tuhan memantapkan pengertian ini dan saudara diubah menjadi orang yang takut akan Tuhan ya. Tuhan Bapa yang ada di dalam sorga, kami telah mendengarkan renungan dari firman Tuhan, biar renungan ini menyentuh hati kami, sehingga kami mempunyai kehidupan iman. Sebab firman Tuhan berkata, imanmu itu menyelamatkan engkau. Tetapi sampai di mana pengertian iman, tetapi kali ini kami akan terus menggali lebih dalam lagi sampai mengerti kata-kata iman itu bukan saja cuma kata-kata, tetapi iman harus dilakukan dengan perbuatan, yaitu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.